Mulai kuliah kita. Oke, sudah saya rekam. Saudara semuanya, jadi yang pertama, kegiatan kita yang pertama adalah perkenalan, karena ini adalah pertemuan pertama khususnya untuk anak D3 perawat. Jadi yang pertama saya berikan kesempatan dulu untuk anak D3 perawat untuk bertanya pada saya. Apapun boleh, silakan apapun boleh bertanya pada saya. Entah itu tentang masalah apa akademik maupun non akademik, silahkan ditanyakan pada saya. Apapun itu silahkan ditanyakan. Bisa menanyakan mulai dari alamat, mulai dari apa? Mulai dari entah itu mulai dari alamat, mulai dari saya dulu kuliah di mana, kemudian lulus tahun berapa dan sebagainya, kemudian mengajar di mana, boleh ditanyakan hal itu. Silahkan saudara semuanya, Anda boleh bertanya pada saya. Saya berikan kesempatan 4 orang untuk bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya tunjuk satu persatu untuk menanyakan pada saya. Langsung saja, nanti terlalu lama tidak ada pertanyaan nanti ya. Saya mulai dari Maida Intan dulu. Maida Intan dulu, silahkan. Maida Intan. Atas nama Maida Intan Pramudita. Silahkan Maida Intan Pramudita. Mau tanya apa tentang Pak Danang? Boleh-boleh saja, silahkan. Medita. Silahkan Medita. Lebih cepat, lebih baik. Biar bisa melanjutkan pada hal-hal berikutnya. Maida. Ayo silakan Maida. Maida di mana ini? Halo Maida. Maida. Tes. 1, 2 Maida. Maida kelihatannya tidak bisa masuk. Saya tanya, Isnaini NF. Iya, saya Pak. Oke, Isnaini NF. Oke, silahkan pertanyaannya buat Pak Danang apa? Isnaini NF, silahkan bertanya buat Pak Danang apa? Ini di kolom Pak, chat apa, silahkan. mohon maaf sebelumnya, ini saya ambil mata kuliah ini kan saya dari semester 6, soalnya saya mahasiswa pindahan, jadi saya baru ambil di semester ini. Oh gitu. Ya, terus nggak ada pertanyaan buat Pak Danang? Apa ya Pak? Belum ada. Oh, belum ada. Ya, oke. Tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan di kolom chatting. Pertanyaan dari Raka Ardian Utomo, anak IMB ya. Lulus kuliah tahun berapa dan asal kampus dari mana, Pak? Nah, pertanyaan Mas Raka pada Pak Danang. Saya jawab ya. Jadi ketika ada pertanyaan, saya itu lulusan dari mana? Untuk S1 saya kuliah di S1 PPKN UMS. Program studinya itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya masuk tahun 2004, saya angkatan 2004 dan lulus di tahun 2008 awal, 2008 awal. Jadi kurang lebih saya kuliah, saya tempuh 3,5 tahun ya. 3,5 tahun saya lulus, alhamdulillah dengan predikat cum laude 3,64. Untuk S2 saya tempuh di UMS juga, manajemen pendidikan dengan waktu tempuh 1,5 tahun. Itu tentang jati diri saya atau kuliah saya. Oke, yang lainnya berikutnya ada lagi, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo silakan. Sebelum kita lanjut, masih saya kasih kesempatan, silakan. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo silakan. Tidak ada pertanyaan? Satu pun tidak ada? Saya tanya lagi, ya.
Apa iki sing tak tekoni berikutnya sapa? Nurul Saibani. Coba Mbak Nurul Saibani, ada pertanyaan tidak Mbak Nurul Saibani? Ada tidak pertanyaan Nurul Saibani? Asal dari mana, Pak? Oh, asal dari mana? Oke, pertanyaan menarik dari Nurul Saibani ya. Jadi pertanyaannya dari Nurul Saibani adalah asal Pak Danang dari mana? Oke. Asal saya itu sebenarnya dari, misalnya saya dari Waduk Mulur di Mendosari, Sukoharjo. Namun sekarang ini saya menetap di Kecamatan Bendosari, Desa Sidorejo, Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya itu di mana? Tepatnya itu di sebelah utara Universitas Veteran Bangun Nusantara. Jadi hijau, Anda datakan saja Pak Danang, insya Allah sudah banyak yang tahu. Pak Danang dosen itu aja, insya Allah sudah banyak tahu. Di kantor desa Sidoarjo. Oke, itu sedikit gambaran awal tentang saya, tentang Pak Danang. Oke, insya Allah karena tidak banyak pertanyaan, saya lihat kelihatannya malu-malu, gitu. Malu-malu, saya nggak tahu malunya kenapa. Semoga tidak ada masalah. Oke, nama saya Danang Tunjung Laksono, bisa dipanggil dengan Pak Danang, Pak Tunjung, Pak Laksono, atau disebut juga Pak siapa, serahlah, yang penting menggunakan awalan kata ya, karena kita orang Jawa itu ya Pak, Thomas gitu. Kemudian perkuliahan kita itu sebenarnya efektif sudah mulai hari Senin kemarin, dan saudara semuanya yang di 3S1 dijadwal hari Rabu, alhamdulillah bisa dilaksanakan sampai dengan kloter yang ketiga ini kloter yang terakhir. Kloter pertama tadi 100 peserta, kloter kedua itu 70 peserta, ini kloter ketiga 12. Jadi perkuliahan tetap sama, cara menerangkannya juga sama, penjelasannya sama. Karena bagi saya ya kuliah itu harus memberikan porsi yang sama walaupun pesertanya tidak banyak. Untuk perkuliahan Pak Danang, untuk di situasi pandemi COVID seperti ini, otomatis kita tidak bisa bertatap muka ya, harus bertatap visual, kecuali yang praktek-praktek mungkin bisa sudah masuk di kampus, tapi kalau yang nggak pakai teori-teori kayak gini pasti online semuanya, kan nggak bisa praktek ya. Maka dari itu bagaimana? Jadi otomatis Pak Danang ngajarnya ya harus lewat daring via kayak gini nih. Nanti kalau presensi, materi, dan tugas Anda bisa cek di e-learning Unisa. E-learning Unisa. Tapi kalau nanti tanya jawabnya, Anda bisa tanya di WA Group yang telah dibuat. Terus untuk Zoom itu kondisional. Jadi kondisional itu maksudnya gini. Saudara semuanya nanti akan saya berikan kesepakatan, berikan kesempatan untuk meminta dalam pertemuan hari Rabu, misalkan hari Rabu yang akan datang, nanti saya akan menanyakan di WA Group. Kira-kira saudara semuanya menginginkan pertemuan virtual atau tidak? Menginginkan pertemuan Zoom atau tidak? Jadi kalau nanti Anda ingin menginginkan pertemuan Zoom, ya saya adakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nanti tidak saya adakan. Toh nanti saya juga akan memberikan link YouTube ya. Link YouTube bagi yang menginginkan atau berminat untuk mengikuti kuliah melalui video yang ada yang sudah saya upload di YouTube, atau nanti bisa saya berikan melalui Google Drive. Jadi nanti di Google Drive bisa saja seperti itu. Nanti saya kasih linknya, silahkan Anda download videonya juga bisa. Jadi banyak cara. Tapi kalau untuk materi yang sifatnya file itu nanti bisa diunduh di e-learning Unisa.
Kemudian untuk metodenya seperti biasa, diskusi tanya jawab di virtual seperti ini. Kemudian nanti ada penugasan, sesi penugasan, dan hal-hal yang lain yang sekiranya akan mempermudahkan saudara semuanya dalam memahami, mengerti tentang kuliah kita di materi pendidikan kewarganegaraan ini. Berikutnya yang perlu Anda ketahui juga adalah, jadi begini, kuliah itu yang pertama adalah misi presensi, walaupun saat ini presensi belum saya siapkan. Paling tidak nanti hari Minggu presensi 2 kali, pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Mulai hari Senin sudah disiapkan. Kemudian nanti ada pertanyaan di kuis. Kalau ada, kalau tidak ada ya biasanya langsung di penugasan. Nanti Anda cek tugasnya ada enggak. Kalau ada silahkan Anda unduh pedoman penugasan dan Anda jawab penugasan tersebut. Kemudian penugasan dikirim kembali ke learning Unisa kembali. Seperti itu. Itu yang perlu Anda ketahui setiap harinya seperti apa. Untuk perkuliahan kita disetting menjadi 14 kali pertemuan. Sekali lagi ada 14 pertemuan. Ada penghantar PKN, kemudian identitas nasional, ada juga negara dan konstitusi, ada hubungan antar negara dan warga negara, ada materi tentang demokrasi Indonesia, ada materi negara hukum dan HAM, ada materi tentang wawasan Nusantara, dan ada materi tentang ketahanan nasional, dan yang terakhir integrasi nasional. Jadi materi itu saya susun menjadi 14 pertemuan sesuai dengan yang tertera di dalam PPT tersebut, di dalam tabel tersebut. Jadi nanti tolong diperhatikan kira-kira mana yang belum nanti bisa di cross check dan ditanyakan melalui WA Group. Untuk materi sudah saya siapkan, tinggal saya upload ke Learning Unisa. Untuk metode pembelajaran, saudara semuanya tanya jawab lewat WA Group, kemudian diskusi kelompok, studi kasus, kolaboratif berbasis proyek. Maksudnya bagaimana? Saya berharap semester ini nanti masing-masing kelas mampu menghasilkan akun YouTube. Nah, di akun YouTube, saudara semuanya nanti saya berikan tugas untuk membuat membuat konten yang berkaitan dengan perannya. Misalkan kelompok A berisi 5 orang, nanti tentang podcast tentang tema konstitusi misalkan. Nah, nanti Anda membuat sebuah cerita, kemudian Anda rekam menjadi sebuah video, videonya kemudian Anda upload ke YouTube kelas tersebut. Nah, nanti tinggal di deskripsinya itu Anda tuliskan temanya siapa, anggotanya siapa saja, tentang apa, Anda ceritakan di deskripsi di konten video tersebut. Kemudian linknya di-share ke WA Group untuk Pak Danang ngecek. Karena nanti akan cek satu persatu, oh ini sudah mengerjakan dan sebagainya. Itu kolaboratif berbasis proyek. Kemudian saudara semuanya yang perlu Anda ketahui, yang pertama begini. Saya minta tolong setiap informasi itu tolong betul-betul diperhatikan. Jadi WA Group itu jangan ditinggalkan. Walaupun WA Group itu mungkin nanti tidak ada pemberitahuan ataupun ada pemberitahuan, selagi masih ada semester genap ini berjalan, tolong jangan keluar, tetap aktif walaupun tidak harus menjawab baik Pak, nggak usah. Yang penting apapun ketentuan informasi apapun yang diberikan oleh dosen segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kejadian apa Pak? Kejadiannya begini. Pemberitahuan ada, namun Anda tidak melaksanakan pemberitaan tersebut, tahu-tahu ketika waktu sudah habis baru WA saya. Pak, ya itu bagi saya tidak konsekuen lah. Saya minta tolong kalau sudah menjadi bagian pemberitahuan tolong ditindaklanjuti. Itu kira-kira yang perlu Anda ketahui bersama. Oke. Kemudian berikutnya lagi begini. Yang perlu Anda ketahui juga adalah Japri. Nah, kaitannya dengan Japri. Saya berharap apapun masalahnya jangan Japri WA saya. Bukan saya tidak suka, tidak mau, enggak. Mengingat mahasiswa saya itu ada 1000-an. Dan khawatir saya tidak menjawab, dikira apatis terhadap mahasiswa. Itu nanti kalau dilaporkan ke
Kaprodi dilaporkan ke Bu Dekan, dilaporkan ke Bu Rektor, saya bisa jadi masalah. Maka lebih baik kalau ada masalah, silahkan WA grup saja. Silahkan memberikan message, memberikan pesan ke WA grup saja. Tapi kalau sifatnya rahasia, minta tolong kepada penanggung jawab kelas. Biar penanggung jawab kelasnya nanti WA saya, kemudian saya memberikan feedback kembali. Begitu ceritanya. Terus yang terakhir, jangan lupa tugas dikerjakan, UTS dikerjakan, UAS dikerjakan. Kalau rangkaian itu bisa Anda kerjakan, percayalah nilai Anda pasti bagus di mata kuliah kewarganegaraan ini. Kemudian yang perlu Anda ketahui juga adalah sistem penilaian, saudara semuanya. Bagaimana sistem penilaian? Secara umum yang saya nilai adalah satu, itu adalah keaktifan dalam perkuliahan. Mengingat saat ini adalah perkuliahan online, ya Anda harus ikut perkuliahan online. Dengan bukti apa? Setiap kegiatan Anda screenshot, Anda simpan sebagai bukti. Kemudian ketertiban upload tugas. Setiap upload tugas pasti saya nilai. Contohnya seperti ini. Ini semester yang lalu, saudara semuanya. Ini Anda lihat, Anda bisa melihat kan? Ini dari mana? Kemudian ini namanya, name-nya, dan seperti apa nilainya. Anda lihat, Anda cek. Yang 90 saya kasih nilai 90. Yang tidak mengerjakan ini 0 ini. Ini tidak mengerjakan ada nilai 0 kan? Tidak mengerjakan saya kasih nilai 0. Pasti saya koreksi. Jadi setiap kegiatan yang Anda lakukan, yang Anda upload di dalam e-learning Indonesia, ada pertanggungjawabannya. Termasuk setiap Anda mengerjakan ujian, nah, saya rekap seperti ini. Ini nilai akhirnya, siapa namanya, pasti ada nilainya. Oke kan, ada nilainya semuanya. Artinya apa? Apapun yang Anda lakukan dalam kegiatan pandemi ini, walaupun kita tidak bertatap muka, pasti saya punya reportnya, punya laporannya, dan sebagai landasan saya untuk memberikan nilai bagi Anda. Selain nilai-nilai itu tadi, ada nilai berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah UTS dan UAS. Ujian tengah semester itu nilainya bisa sampai porsinya 30-35%. Ujian akhir semester porsinya antara 35 sampai dengan 40%. Jadi saya adalah nilai akhir itu adalah nilai gabungan antara UTS, UAS, dan tugas dengan porsi masing-masing setiap muatan nilai tersebut. Itu kira-kira. Kemudian saya akan mencoba untuk membahas materi satu persatu yang ada di dalam mata kuliah kewarganegaraan ini. Sebenarnya materi ini tentang apa saja toh? Saya akan mencoba membahas satu persatu. Kita awali materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pada materi pertama ini, saudara semuanya yang perlu Anda ketahui adalah di sini di materi pertama itu berisi tentang pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa, termasuk tujuan pembelajarannya apa, kemudian profil mahasiswa yang lulus atau dianggap lulus, dianggap paham terhadap mata kuliah kewarganegaraan itu seperti apa, profilnya seperti apa. Nanti akan dibahas pada materi yang pertama. Saudara semuanya yang perlu Anda ketahui begini. Materi ini, pengantar ini menjadi penting. Penyebabnya apa? Penyebabnya begini. Seringkali saya itu mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa selama ini adalah masih mempertanyakan impact-nya apa, dampaknya apa, kewarganegaraan bagi anak perawat. Nah, begitu. Impact-nya apa, dampaknya apa, pendidikan kewarganegaraan bagi anak perawat. Nah, terkadang beberapa mahasiswa berpikir sebenarnya seberapa penting Oke, selanjutkan lagi.
Mata kuliah ini mata kuliah wajib. Nah, pertanyaannya siapa Pak yang mewajibkan? Jadi ada pertanyaan siapa Pak yang mewajibkan? Yang mewajibkan adalah negara. Sehingga mata kuliah ini harus ditempuh oleh siapapun dari jurusan manapun, dari perguruan tinggi manapun, dari jurusan manapun, dari perguruan tinggi manapun. Entah Anda kuliah di manapun, pasti harus menempuh mata kuliah 1 Pancasila, 2 negara, 3 agama, 4 harus menempuh itu. Kenapa Pak kalau tidak menempuh Pak? Ketika Anda bertanya kenapa Pak harus menempuh mata kuliah itu? Penyebabnya sudah diwajibkan melalui Undang-Undang 12 tahun 2012. Dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, pasal 34 ayat 1 ayat 2, Anda bisa cek di situ. Oke, harus menempuh. Apa yang terjadi Pak ketika Anda tidak menempuh misalkan? Jadi ketika Anda pertanyaan, apa yang terjadi ketika tidak menempuh? Atau misalkan, apa yang akan terjadi? Hal yang pertama adalah Anda akan, yang pastinya adalah Anda tidak bisa lulus wisuda, tidak bisa wisuda. Karena apa? Itu menjadi mata kuliah wajib minimal nilainya C, minimal nilainya C. Maka Anda harus serius dengan kuliah ini. Andai kata Anda dapat C pun, itu masih mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya bagaimana? Ketika Anda lulus dari kampus Unisa ini, Anda mencoba kuliah di berbagai rumah sakit. Misalkan perawat, Anda pengen daftar di rumah sakit BUMN, atau rumah sakit di bawah BUMN, atau rumah sakit negara, rumah sakit negeri. Itu nanti agak kesulitan ketika Anda mulai tes wawancara. Otomatis seorang pewawancara akan melihat rekapan nilai Anda. Itu hal yang lucu ketika nilai yang A, namun nilai-nilai bernegaranya dalam hal ini Pancasila dan kewarganegaraan itu nilainya C atau D mungkin. Orang akan ditertawakan. Oh, berarti Anda dianggap tidak Pancasilais, dianggap tidak nasionalis, dianggap tidak patriotis. Maka sama-sama menempuh, tempuhlah dengan cara yang bagus. Tempuhlah dengan cara yang bagus. Menempuh dengan cara yang bagus bagaimana? Menempuh dengan cara yang bagus itu artinya adalah kuliah dengan serius, dengan hasil yang maksimal, dan syukur-syukur nanti dapat nilai A. Itu kan asik ya. Jadi enak, dapat materi, dapat nilai, terus kemudian bisa lulus dengan bagus. Itu nanti akan disajikan di dalam materi pertama. Apakah materi kewarganegaraan ini sama dengan Pancasila? Berbeda saudara semuanya. Bedanya di mana? Kalau Pancasila itu lebih membahas tentang seluk-beluk Pancasila itu sendiri, tapi kalau kewarganegaraan itu lebih membahas tentang konteks kenegaraan. Membahas tentang konsep negara, membahas tentang identitas negara, membahas tentang hukum negara, membahas tentang konstitusi negara, sampai dengan membahas hak dan kewajiban negara nasional. Bedanya di situ. Kalau Pancasila kan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila, pelaksanaan Pancasila, sampai dengan mengimplementasikan sila-sila Pancasila. Di mata kuliah kewarganegaraan tidak membahas masalah seperti itu. Oke, next ya. Kita masuk pada materi yang kedua. Materi yang kedua di sini saudara semuanya diajak. Materi yang kedua ini saudara semuanya diajak untuk mengerti, memahami tentang identitas atau kekhasan atau ciri khas yang melekat dalam negara kita. Sebenarnya, jadi gini, kita awali dengan begini. Saya akan mengawali dengan cerita apakah setiap negara memiliki identitas, memiliki kekhasan. Kita akan cross check bersama-sama. Kemudian kita akan bertanya berikutnya begini. Ketika negara memiliki identitas nasional, itu pengaruhnya apa bagi negara itu sendiri? Terus kemudian kita juga akan mengupas juga faktor apa saja yang menyebabkan setiap negara memiliki identitas. Faktor apa saja. Termasuk nanti kita akan melihat tantangan identitas nasional dalam satu negara itu seperti apa.
Karena apa? Tidak banyak negara mampu mempertahankan karakteristiknya, ciri khasnya. Apalagi dengan adanya gempuran globalisasi, gempuran revolusi industri 4.0, gempuran dari perubahan budaya karena COVID ini dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi identitas nasional. Nanti kita akan bahas pada materi yang kedua ini. Termasuk kita akan membahas tentang proses berbangsa dan bernegara. Bagaimana lahirnya Indonesia, baik dari berbangsanya, bernegaranya, sehingga menghasilkan identitas nasional ini. Oke, sekarang materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah materi tentang sebenarnya gini. Materi ini muncul penyebabnya tidak semua orang memahami tentang negara itu apa. Negara itu apa? Ada orang yang berpikir begini, ada yang orang berpikir, kita nggak perlu pakai negara lah, kita keluar dari negara lah. Karena orang tidak memahami betul sebenarnya negara itu apa. Padahal saudara semuanya, ada hubungan antara manusia dengan negara dengan manusia. Nanti kita kupas sejauh mana manusia membutuhkan negara dan sejauh mana negara itu membutuhkan manusia. Nanti kita akan bahas pada pengertian negara tersebut. Pengertian hakikat negara dan makna negara bagi manusia itu sendiri. Berikutnya, ada beberapa pihak yang masih bingung melihat negara itu apa. Karena melihat begini, kenapa daerah ini kecil tapi bisa negara ini besar, bisa disebut negara besar, wilayahnya besar tapi belum bisa disebut negara. Apa masalahnya? Nah itu nanti akan saya jawab pada unsur-unsur terbentuknya negara. Sehingga nanti lahirnya pemahaman, oh Jawa Tengah itu lebih besar dari Brunei, tapi kenapa Jawa Tengah belum bisa jadi negara? Nah nanti bisa terjawabkan ketika saudara semuanya mengetahui betul tentang unsur-unsur terbentuknya negara. Nanti kita bahas satu persatu. Berikutnya pada materi ketiga ini adalah konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah aturan atau seperangkat aturan berisi tentang pedoman-pedoman penyelenggaraan negara. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu kenapa negara butuh konstitusi, tujuan konstitusi itu apa dampaknya bagi pemerintah itu sendiri, apa dampaknya bagi rakyat itu sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu. Termasuk konstitusi itu muatannya apa saja, isinya apa saja. Termasuk apakah setiap negara itu memiliki konstitusi yang sama? Nah, yang kita bahas pada klasifikasi konstitusi. Ada konstitusi derajat tinggi, ada konstitusi fleksibel, ada konstitusi kesatuan, konstitusi serikat, konstitusi parlementer, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam klasifikasi konstitusi. Termasuk nanti Pak Danang juga akan membahas tentang amandemen UUD 45, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Apa alasannya? Pasal berapa saja yang diubah? Kemudian dampaknya apa bagi konstruksi negara kita ini? Nanti kita akan bahas satu persatu pada materi negara dan konstitusi. Kemudian ada hubungan negara dan warga negara. Jadi pertanyaannya begini, saudara semuanya. Ketika saya pernah mencoba bertanya kepada beberapa mahasiswa, saya tanyakan begini, sebenarnya Anda siapa yang tahu hak dan kewajiban warga negara? Ketika saya tanya, tidak banyak yang tahu. Padahal hak dan kewajiban warga negara itu sudah tertuang di dalam UUD 45. Sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, warga negara itu apa? Kewajiban warga negara itu apa? Sekaligus nanti saya akan memberikan awalan tentang sebenarnya hak itu apa, kewajiban itu apa. Dan apa yang harus dilakukan ketika warga negara mendapatkan hak. Apa yang harus dilakukan ketika warga negara mendapatkan amanah untuk menjalankan kewajiban. Itu ada semuanya di dalam UUD 45. Sekaligus nanti kita bandingkan dengan pelaksanaan yang terjadi hari ini. Apakah pemerintah sudah bisa menjalankan secara baik? Apakah belum? Nanti kita akan cek bersama-sama. Oke, itu semuanya kira-kira gambaran secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia secara undang-undang maupun secara Pancasila. Kemudian materi yang kelima adalah tentang demokrasi Indonesia.
Jadi gini, saudara semuanya, negara kita itu sebenarnya sudah sejak awal kemerdekaan itu berbentuk demokrasi. Bentuk pemerintahnya adalah demokrasi. Saudara. Namun dalam prakteknya, terkadang pemerintah itu maupun rakyat itu tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Maka dari itu nanti kita awali dengan sebenarnya demokrasi itu apa, toh? Demos dan kratos itu apa? Prinsip pokok demokrasi itu apa? Dari oleh rakyat itu apa maksudnya? Dan harusnya seperti apa dalam konteks pelaksanaan. Sekaligus nanti saya akan membahas tentang sejarahnya. Mulai dari pertama kali kita itu menggunakan demokrasi dari awal kemerdekaan, mulai dari orde awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi. Seperti apa pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi? Sekaligus nanti kita tutup dengan pendidikan demokrasi yang di dalamnya nanti berisi tentang unsur penegak demokrasi, bagaimana menciptakan negara yang demokratis. Unsur penegaknya apa, pilar penegaknya apa, bagaimana cara menegakkan pilar penegak demokrasi. Nanti kita bahas pada materi yang kelima. Kemudian baru materi yang keenam adalah pengertian dan ciri-ciri, negara hukum dan hak asasi manusia. Pada konteks negara hukum di sini saya ajak untuk mengetahui sebenarnya negara hukum itu apa. Apa bedanya negara hukum dengan negara kekuasaan? Apa bedanya negara hukum dengan negara kesejahteraan? Kemudian dikatakan negara hukum itu ciri-cirinya apa? Nanti kita bahas satu persatu. Kita akan melihat betul tidak Indonesia itu adalah negara hukum. Maknanya apa? Seperti apa konteks pelaksanaannya? Kita akan membandingkan. Betul tidak hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian tentang HAM, hak asasi manusia. HAM itu apa? Kemudian hak apa saja yang melekat dalam diri manusia ketika manusia punya HAM? Hak politik itu apa? Hak ekonomi itu apa? Hak sosial itu apa? Hak individu itu apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kenapa kita harus menghormati HAM? Nanti kita akan bahas satu persatu. Baru kemudian di akhir nanti kita akan membahas HAM di dunia. Mungkin sebagian orang salah persepsi membahas begini. HAM itu yang tepat adalah HAM Amerika. Ketika orang beranggapan itu, saya jawab anggapan tersebut belum tentu benar. Sebab dasar hukum HAM di Amerika dengan di Indonesia itu beda. Nilai-nilai kehidupan kita dengan di Amerika itu berbeda. Maka nanti kita bahas. Buktinya apa? Di Amerika itu boleh atau melegalkan LGBT. Namun Anda lihat yang terjadi di negara kita kan melarang LGBT. Artinya apa? Sandaran hukumnya berbeda. Di Amerika aborsi boleh. Di Indonesia ini orang yang mengaborsi, diaborsi tidak boleh semuanya. Semuanya kena hukuman. Artinya apa? Terjadi perbedaan pandangan HAM antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian kita masuk pada materi yang ketujuh adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini kenapa diajarkan dengan alasan adalah memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa tentang bagaimana Nusantara Indonesia ini ada. Kita itu punya apa toh? Ancamannya apa, tantangannya apa, hambatannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sehingga dengan wawasan Nusantara yang bagus, kita bisa memetakan negara ini dengan baik. Dengan harapan bagaimana? Dengan harapan kalau seluruh masyarakat tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Sehingga kita tidak menjadi bangsa yang terjajah. Kita bisa eksis menjadi negara, eksis menjadi warga negara. Maka kita harus tahu bagaimana problematika masalah yang terjadi di Indonesia ini dengan cara mempelajari wawasan Nusantara ini. Sehingga kita nanti memiliki pandangan yang luas tentang Nusantara atau Indonesia kita ini yang kita cintai ini. Kemudian materi yang ke-8 adalah pengertian dan sejarah ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional, pengaruh aspek ketahanan nasional, dan peran geostrategi bagi perdamaian dunia. Jadi kalau kemarin Anda lihat yang sempat viral adalah Pak Jokowi datang ke NTT, Nusa Tenggara Timur untuk melihat sawah ya, sawah yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional. Kenapa Pak Jokowi membuat program itu? Karena begini, negara
tidak memiliki ketahanan pangan, maka tidak terwujud ketahanan nasional. Karena ketahanan nasional itu di dalamnya ada ketahanan politik, ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan ideologi, ada ketahanan pangan termasuk di dalamnya, ketahanan apapun harus memiliki ketahanan yang bagus. Karena negara tanpa ketahanan, dia tidak bisa eksis, akan mudah hancur, akan mudah bubar. Tidak sedikit negara di dunia ini bubar karena tidak memiliki ketahanan politik, tidak memiliki ketahanan pangan, dan sebagainya. Maka negara yang bagus adalah harus mampu menciptakan ketahanan nasional itu sendiri. Maka kita akan melihat kira-kira apa toh ketahanan Indonesia itu. Dan kira-kira tugas kita sebagai generasi bangsa dalam mewujudkan ketahanan itu seperti apa. Nanti kita bahas pada materi yang ke-8. Sekarang yang terakhir, begini. Integrasi nasional. Apa itu integrasi? Integrasi nasional itu adalah penyatuan warga, penyatuan suku bangsa, penyatuan bangsa, penyatuan anak-anak bangsa Indonesia agar bersatu bersama-sama membangun negara Indonesia. Lawan katanya apa? Disintegrasi bangsa, disintegrasi nasional. Artinya apa? Terjadi perpecahan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Kenapa? Negara kita tuh nggak mudah sebenarnya. Negara kita itu ditakdirkan sebagai negara yang pluralis. Negara yang memiliki banyak keberagaman masyarakat. Mulai dari beragam suku bangsa, beragam agama, beragam pulau. Itu sangat rawan terjadi pertengkaran. Maka materi ini menjadi penting adalah Pak Danang berusaha menanamkan nilai-nilai kepada Anda agar Anda itu memberikan sumbangsih untuk mewujudkan integrasi nasional. Bisa berwujud strateginya, wujudnya dalam bentuk akulturasi, asimilasi, pendidikan multikultural maupun yang lainnya. Sehingga kalau semuanya memiliki pandangan yang sama, negara ini bisa bersatu bersama-sama membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, saudara semuanya, itu sedikit penghantar di pertemuan awal di kuliah perdana kali ini. Insya Allah cukup, saudara semuanya. Semoga saudara semuanya dapat mengerti, dapat memahami secara betul tentang pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Itu saja, saudara semuanya, untuk materinya. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanya.